Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel Tukang Jadi-Jadian. Di kesempatan video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat sebuah rak yang bentuknya unik. Seperti ini, raknya udah jadi ya. Ini bentuknya adalah seperti bola yang tertanam di dalam tembok. Dan istimewanya di kesempatan video kali ini saya akan menggunakan sebuah multiplex khusus produksi dari CV Tropika Perkasa dengan merek Marine Plywood ataupun kapal merah. Dan istimewanya dari multiplex ini adalah kekuatan dan daya tahan yang tinggi ya rekan-rekan ya. Dan tingkat density-nya atau kepadatannya itu sampai 850 kg per meter kubik. Kemudian multiplex ini mempunyai estetika permukaan yang bagus ya rekan-rekan ya. Kayu kruing, jadi tanpa kita finishing pun ini sudah oke, tidak perlu dilapis dengan HPL atau pelapis yang lain. Kita cukup dengan stain ataupun coating water base pun ini sudah oke, karena memang ini untuk multiplexnya juga tahan air, tahan cuaca ekstrim. Jadi ini cocok banget untuk kita membuat furniture yang daerah-daerah lembab rekan-rekan ya, yang terkena air seperti di kamar mandi ataupun wastafel ataupun dapur ataupun di luar ruangan juga oke, karena ini sering digunakan untuk lantai kontainer dan juga untuk perkapalan. Jadi ini aman ya rekan-rekan. Selain itu juga untuk multiplex ini memiliki kadar formalin yang rendah, jadi aman untuk kita gunakan membuat furniture untuk anak-anak. Multiplex ini juga sudah dilengkapi dengan sertifikat dan juga hasil lab yang lengkap ya rekan-rekan ya, jadi tidak diragukan lagi. Kemudian juga sudah biasa diekspor ke Amerika, terus Eropa dan juga Jepang. Selain itu multiplex ini dapat kita gunakan sebagai pengganti kayu jati ya rekan-rekan ya, karena memang kuat banget untuk multiplex ini. Selain itu multiplex ini mempunyai core atau lapisan di bagian dalamnya itu banyak ya rekan-rekan ya, atau multi layer, dan untuk ketebalannya bervariasi dari 9 mm, 12 mm, 15, 18 dan yang paling tebal adalah 28 mm. Ini bisa kita fungsikan atau kita bisa aplikasikan untuk berbagai macam project. Oke rekan-rekan, kurang lebih seperti itu untuk penjelasan bahan utamanya. Sekarang kita akan mulai saja untuk video kali ini, bagaimana cara membuat untuk rak yang modelnya unik seperti ini. Langsung saja kita mulai videonya. Baiklah rekan-rekan, ini adalah bahan multiplex merek kapal merah dengan ketebalan 18 mm. Untuk langkah pertama, ini akan saya belah menjadi beberapa bagian supaya lebih mudah dibawa masuk ke dalam workshop ya rekan-rekan ya, dan tentunya nanti lebih mudah saat kita potong menggunakan table saw, karena dalam satu lembar papan multiplex 18 mm ini berat banget jika kita angkat karena tingkat density atau kepadatannya. Langkah pertama seperti ini rekan-rekan ya, kita potong dulu menjadi beberapa bagian menggunakan circular saw. Kita bisa ikuti garis yang sudah kita buat tadi. Selanjutnya kita siapkan untuk beberapa lembar yang lain. Kemudian untuk membelahnya saya menggunakan table saw seperti ini supaya nanti lebarnya bisa sama semuanya. Untuk pemotongan pendek saya menggunakan mesin miter saw. Nah seperti ini rekan-rekan, sudah selesai semua untuk proses pemotongan bahannya. Total ada 10 lembar. Untuk detail ukuran potongnya, untuk yang paling besar ini ada 2 lembar, kemudian yang ukuran sedang ada 4 lembar, kemudian yang paling kecil ada 4 lembar juga. Langkah pertama kita akan bentuk lengkungan dengan cara kita bagi dua untuk sisi tengahnya seperti ini, dan kita pasang di bagian jig yang sudah kita buat. Kita membuat lengkungan kurva menggunakan tali seperti ini. Untuk setiap jenis ukurannya berbeda-beda untuk panjang talinya ya rekan-rekan ya. Rekan-rekan bisa cek saja, setiap ukurannya berbeda, di layar sudah saya tulis. Selanjutnya setelah kita buat untuk pola lengkungannya, kita langsung potong menggunakan gergaji jigsaw, karena dengan menggunakan gergaji jigsaw seperti ini kita bisa memotong model melengkung dengan mudah. Atau rekan-rekan jika mempunyai mesin benso yang ukuran besar, ini juga bisa digunakan.
Setelah selesai kita potong melengkung, kita akan haluskan menggunakan mesin amplas, atau bisa kita juga amplas secara manual juga tidak apa-apa, cuma memang prosesnya akan menjadi agak lama. Kita rapikan di setiap lengkungannya, karena memang saat pemotongan menggunakan jigsaw bisa agak belok-belok sedikit. Kita rapikan menggunakan mesin belt sander seperti ini supaya lengkungannya lebih bagus. Nah, seperti ini rekan-rekan, sudah selesai untuk proses pemotongan dan juga untuk penghalusan bagian sisi tepinya. Sekarang kita akan buat coakan untuk sistem sambungannya, karena nanti tidak sistem sekrup ataupun dilem, cukup kita kaitkan saja. Makanya ini akan kita buat coakan, kita bagi bagian tengah dulu untuk referensi. Ini akan kita buat coakan dengan lebar 18 mm seperti ini. Kemudian untuk bagian sampingnya juga sama dengan lebar 18 mm, kita bagi dua. Nah, ukuran jaraknya adalah seperti ini rekan-rekan, 30 cm, 30 cm, 25 cm, dan 25 cm. Kemudian kita tinggal potong untuk coakan yang polanya sudah kita buat. Untuk pemotongannya bisa menggunakan gergaji jigsaw. Kita potong semua coakannya seperti ini. Setelah selesai seperti ini rekan-rekan ya, sudah siap semuanya untuk pemotongan bagian coakan atau pertemuannya. Jadi ini setelah itu kita haluskan atau kita amplas menggunakan mesin amplas. Mau diamplas manual juga tidak apa-apa. Bagian sisi tepinya juga kita haluskan lagi. Bagian-bagian yang masih belum rata, bagian sisi pojoknya kita bikin chamfer sedikit supaya tidak terlalu tajam. Oke, ini sudah siap ya rekan-rekan ya, sudah kita rapikan semuanya. Sekarang waktunya untuk perakitan. Tinggal kita susun dari yang kecil, sedang, kemudian yang di tengah yang paling besar, kemudian balik lagi ke yang sedang dan yang kecil. Tinggal kita gabungkan di bagian tengah dulu menggunakan yang besar. Ini untuk coakannya bolak-balik ya rekan-rekan ya, jadi bisa langsung masuk. Kita gunakan palu karet supaya lebih mudah dalam merakit. Seperti ini, tinggal kita masukkan saja. Ini tidak perlu menggunakan lem ataupun sekrup ya rekan-rekan ya, karena ini sudah saling mengunci dan bisa kencang banget, tidak lepas. Tapi rekan-rekan jika ragu bisa menggunakan lem juga tidak masalah. Ini untuk posisi yang terakhir saya pasang. Hasilnya seperti ini rekan-rekan setelah disusun dan dirakit. Supaya lebih rapi lagi, untuk bagian-bagian yang kurang rata kita amplas kembali. Ini saya buat untuk dudukan penggantungnya ya rekan-rekan ya, karena memang ini kan berat banget untuk multipleknya, makanya saya menggunakan sistem gantung seperti ini. Nanti akan pemasangan di temboknya akan menggunakan dinabolt ya rekan-rekan ya, bukan menggunakan visor, karena takut tidak kuat jika menggunakan visor. Kita akan menggunakan dinabolt untuk pemasangannya. Kita pasang dua ya. Setelah itu kita akan finishing menggunakan warna natural saja ya rekan-rekan ya, coating seperti ini. Ini water base, jadi tidak perlu menggunakan thinner, jadi lebih nyaman saat kita melakukan pelapisan, dan warnanya itu langsung keluar ya rekan-rekan ya. Jika kita menggunakan model coating seperti ini, tekstur dari multipleknya itu benar-benar bisa keluar untuk serat kayunya, jadi terlihat lebih natural dan juga menjadi kayak klasik seperti itu. Sekarang kita tinggal pasang di tembok, kita marking dulu, kemudian kita lakukan pengeboran untuk pemasangan dinabolt. Untuk pemasangan dinabolt dan pemasangan raknya seperti biasa saja ya rekan-rekan ya, tinggal kita pasang untuk dinaboltnya, kita kaitkan untuk raknya seperti itu. Nah seperti ini rekan-rekan, untuk raknya sudah selesai terpasang, bentuknya kurang lebih seperti ini. Kalau kita lihat dari agak samping jadi mirip bola yang tertanam di dalam tembok. Untuk warnanya setelah kita finishing natural tadi, warna natural jadi kelihatan lebih artistik dan klasik ya.
Untuk tekstur dari kayunya, serat kayunya juga terlihat. Untuk bagian multi layer atau lapisan dari multipleknya jadi terlihat lebih bagus setelah kita lapisi dengan coating tadi, water base ya rekan-rekan ya. Nah, seperti ini setelah kita isi dengan beberapa buku-buku dan pernak-pernik serta bunga dan penghias ruangan, jadi lebih bagus kembali. Jadi ini dapat kita fungsikan untuk dekorasi di ruang tamu atau ruang keluarga, jadi lebih indah dan tentunya berbeda dengan yang ada di pasaran ya rekan-rekan ya. Kita bisa buat sendiri dengan bentuk yang lebih unik. Kurang lebih seperti ini ya rekan-rekan ya, proyek kita kali ini pembuatan rak unik yang bentuknya mirip bola yang tertanam di dalam tembok menggunakan papan multiplek produksi dari CV Tropika Perkasa dengan merek Kapal Merah atau Marine Plywood. Buat rekan-rekan mungkin yang tertarik dengan multipleknya, mau tanya harganya, bisa langsung cek saja di deskripsi video. Di sana saya sertakan untuk spesifikasi dan informasi lengkap tentang multiplek dari CV Tropika Perkasa merek Kapal Merah ini. Semoga dapat menjadikan inspirasi buat rekan-rekan yang sedang cari-cari rak yang bentuknya unik buat ruangan tempat tinggal rekan-rekan sekalian. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah menonton video ini. Jangan lupa diklik dulu tombol subscribe-nya. Yang suka dengan video ini silahkan klik like. Yang tidak suka mau dislike juga tidak apa-apa. Sampai berjumpa di video selanjutnya dari channel Tukang Jadi-Jadian. Terima kasih dan tetap semangat.